Selamat datang kembali Nutri Rangers, teman-teman setia pendengar podcast Fantasi Orma. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oke Bu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya nih. Nah kalau di kehidupan sehari-hari, saya tuh sering banget menemukan bahwa banyak penjual yang menggunakan kertas nasi untuk membungkus kayak gado-gado ataupun lontong dan sebagainya. Nah, apakah itu aman nih Bu? Oke, jadi kalau kertas nasi, sebenarnya kertas nasi itu sendiri dia laminasinya adalah apa? Ya? Ya, dilapisi plastik ya. Plastik ya. Jadi kertas nasi itu adalah laminasi adalah plastik ya sebenarnya. Jadi sebenarnya sama aja dengan kertas plus plastik gitu. Nah itu tadi prinsipnya kalau dia adalah plastik ataupun tadi styrofoam tadi itu boleh digunakan asal tidak dalam suhu panas gitu. Jadi suhu yang diperbolehkan itu sekitar 60 derajat, jadi hangat-hangat kuku. Jadi kalau nasi masih panas sudah langsung dibungkus itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya kalau ada hajatan atau apa nasinya kan udah lama ditaruh di suhu ruang jadi dia sudah agak hangat, nah itu masih boleh. Tapi kalau masih panas langsung dikemas, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau udah suhu 90 derajat ke atas itu yang berbahaya. Jadi zat panasnya itu bisa zat yang berbahaya dalam kemasan plastik itu yang bisa apa ya istilahnya kayak dia luntur apa ya kalau zat seperti itu. Jadi pokoknya dia bisa menyatu dengan makanan, itu loh bahayanya. Jadi perhatikan suhunya. Kalau suhunya sudah suhu 60 hangat-hangat gitu nggak masalah, nggak apa-apa. Roti panggang misalnya ditunggu dulu baru nanti dikemasnya terakhir itu nggak masalah. Tapi kalau masih panas banget itu yang nggak boleh, berbahaya. Oke Bu. Nah tadi kan banyak ya Bu disinggung bahwa ada kemasan yang bakalan berpengaruh ke kesehatan. Nah, seperti apa sih kaitan antara kesehatan dengan kemasan makanan itu sendiri, Bu? Yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi kalau kesehatan itu memang efeknya nggak langsung kelihatan gitu ya. Mungkin kalau yang langsung kelihatan itu seperti misalnya mungkin keracunan, tapi kalau keracunan pun nggak langsung terlihat ya. Memang efeknya kalau kemasan itu jangka panjang sih sebenarnya. Jangka panjangnya kalau terpupuk lama banyak zat-zat seperti itu yang tumbuh di tubuh, ikut masuk ke tubuh, itu memang efek jangka panjangnya beberapa penelitian memang menyebabkan kanker, tapi memang tidak langsung terlihat. Jadi juga belum ada penelitian jelas karena ini langsung kanker, enggak gitu. Tapi kan ya kita sebagai konsumen yang cerdas, bagaimana kita menjaga kesehatan supaya tidak terkena zat-zat itu kan ya, dengan cara mengurangi penggunaan plastik atau styrofoam pada kemasan kita yang kita pakai gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau produk ready to eat sejak kita bisa lihat produsen itu dia pakai kemasan yang selain kayak styrofoam atau plastik, itu insya Allah sih tetap aman aja. Tapi kalau memang udah lihat kita lupa pakai plastik, pakai styrofoam tapi masih panas, ya itu yang bisa berbahaya sih buat kesehatan. Tapi itu tadi efeknya tidak terlalu terlihat atau jadi masih jangka panjang. Yang mungkin bisa ada cemaran langsung tuh misalnya nih ada kemasan makanan siap saji ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan ya, street food gitu ya. Itu tuh masih pakai kertas bekas koran itu loh ya, kertas bekas majalah atau kertas bekas dokumen-dokumen yang nggak kepake itu loh. Nah itu tuh biasanya ada tintanya kan ya di situ. Nah tintanya kena zat makanan, akhirnya panas, dia meleleh di situ. Nah itu yang bahaya ya. Jadi dia tinta itu kan bisa mengandung zat aditif, ada pewarna, ada pigmen, itu berbahaya. Jadi ada kontaminannya, kontaminan kimia ya. Nah paling bahayanya yang mengganggu tuh mungkin gangguannya pencernaan lah atau mungkin keracunan gitu ya. Itu yang istilahnya masih sepele lah gitu ya. Tapi kalau itu berterus-terusan dan itu menumpuk ya, itu yang mungkin bisa sampai ke kanker gitu. Tapi masih sangat tidak terlihat, memang tidak langsung habis makan ada kemasan yang berbahaya langsung kena kanker gitu, enggak gitu. Jadi memang efek jangka panjang ya bahayanya itu untuk
kesehatan kita secara individu sih, gitu. Oke, baik Ibu. Ternyata pengaruh antara kemasan dengan kesehatan ini sangat berbahaya apabila memilih kemasan yang salah di jangka panjangnya nanti. Dan kita tentunya ya lebih baik untuk mencegah daripada mengobati ya Ibu ya. Betul banget. Oke, mungkin di sini kan kita mungkin ada yang kayak masih kurang paham nih tentang kemasan. Nah, jadi biar lebih memudahkan Nutri Rangers dan teman-teman dalam memilih kemasan sebelum membeli makanan nih Bu, dari sisi customer, dari Bu Amel mungkin ada saran untuk memilih kemasan yang aman dan sehat? Itu tadi sih, kalau dari sisi customer ya karena saya sudah menyebutkan tadi ya, ada tapi kalau misalnya kita pilih tergantung jenis makanan dulu nih. Biasanya kalau makanan-makanan pabrikan sih itu biasanya sudah didesain aman ya, karena kalau makanan pabrikan biasanya kan dia udah melalui banyak proses untuk bisa sampai jadi ada izin BPOM dan segala macam. Jadi kalau udah ready to eat yang di retail itu biasanya aman, kecuali dia kemasannya ada bocor, terus menggembung, ada bau. Nah, itu malah itu yang berbahaya. Tapi kalau selama tidak ada bocor, tidak menggembung kemasannya dan nggak ada bau yang aneh, nah itu berarti ya relatif aman gitu ya. Nah, kita menyoroti kemasan yang tadi dipakai industri makanan siap saji itu ya. Nah, jadi kalau ada street food tadi ya, jadi kita menyumpai masih ada yang pakai kertas bekas koran, masih pakai kertas bekas dokumen, itu kita perlu cermat, wah ini kenapa sih penjualnya masih pakai ini, lalu dia masih pakai styrofoam padahal makanannya panas, makanannya jenis gorengan yang berlemak tinggi. Nah, itu kita sebagai customer harus lebih aware gitu untuk kesehatan kita sendiri kan ya, kan kita juga nggak mungkin kita langsung ya, kalau bisa menegur mungkin boleh negur, tapi kan sekali lagi produsen kan mau cari untung pasti ya, dan kalau dia pakai kemasan yang kita sarankan tuh mungkin saja memang lebih mahal harganya gitu kan. Jadi ya dari sisi customer sih, kalau tidak bisa menegur ke produsennya ya, kita mulai dari diri kita sendiri aja. Kita mungkin bisa membawa tempat sendiri gitu ya, misalnya nih Mbak Dora mau beli soto Betawi gitu ya, soto Betawi panas banget itunya, kuahnya panas gitu, terus Mbak Dora tahu tuh di sana mesti pakai plastik ya, biasanya memang pakai plastik ya, pakai plastik yang mungkin plastiknya yang masih kurang tahan panas, bukan plastik tahan panas, kan ada tuh plastik yang tebel, ada yang plastik tebel itu ya yang khusus tahan panas. Loh, ini plastiknya nggak tahan panas nih. Nah, kita sebagai customer apa langkah cerdas kita yang kita lakukan berarti? Ya kita harus mungkin bawa wadah sendiri yang aman. Betul, jadi kita kalau sudah tahu itu makanan berkuah panas, ya kan berkuah dan itu pasti dikemasnya panas. Kalau produsennya tidak melek pengetahuan kemasan ya berarti kita bawa wadah sendiri. Mungkin kita bawa termos kecil dari rumah, atau ya apa tuh yang biasanya dari stainless itu ya, yang kayak rantang itu mungkin, atau apalah. Jadi kita pakai wadah sendiri gitu. Kita tahu kita mau beli bubur atau tempat beli buburnya biasanya styrofoam ya, memang banyak kan bubur styrofoam dan itu tidak dialasin apa-apa, misalnya tidak dialasin oleh daun pisang gitu misalnya, ya udah kita bawa tempat kita sendiri, bawa tempat makan kita sendiri yang pasti aman lah ya, kita beli bubur di situ gitu. Jadi dari sisi customer sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita harus cerdas sendiri, karena itu untuk kesehatan kita juga kan gitu. Jadi kita mungkin membawa wadah sendiri sementara ini, kecuali memang produsennya sudah menggunakan wadah yang standar food grade dan standarnya dia memang aman, nggak masalah gitu. Oke, berarti di sini Nutri Rangers besok-besok atau nanti kalau mau membeli makanan yang mungkin ada risiko makanannya panas dan kemasannya kurang benar, mungkin bisa bawa wadah sendiri. Tapi kalau beli makanan kayak dessert apa dingin gitu kan, itu kayak lucu-lucu fancy itu mungkin nggak masalah, kita pakai nggak terlalu lihat itunya lah, karena memang dia tidak terlalu beresiko di situ ya. Tapi kalau udah makanan panas berminyak dan berlemak ya udah deh, itu udah harus aware kita gitu. Ya, siap Ibu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Menurut Bu Amel,
Mungkin ada nggak saran dan harapan untuk modifikasi kemasan ke depannya bagi masyarakat kita nih, Bu? Jadi kemasan itu selain berpengaruh dengan kesehatan kita ya, kesehatan kita secara individu, dia juga berpengaruh dengan kesehatan lingkungan, ya nggak? Ya. Jadi kemasan itu semakin banyak digunakan oleh pelaku industri, itu akan menghasilkan banyak juga sampahnya, ya kan? Jadi sesak gitu kita dengan sampah. Jadi kita bisa bayangkan ya berapa banyak sampah yang muncul karena kemasan pangan dari industri makanan ya. Jadi ini sebenarnya adalah alarm yang sangat buruk ya buat lingkungan gitu. Jadi misalnya kita ada banjir, kita nyalahin pemerintah, padahal kita sendiri juga ikut andil kan di situ. Kita masih pakai kemasan yang plastik dan kita juga buang sampahnya juga mungkin nggak tertib atau seperti apa gitu. Jadi memang kemasan itu adalah selain untuk berdampak ke kesehatan juga paling penting adalah berdampak ke lingkungan gitu ya. Nah kalau dari sisi produsen sekarang ada pilihan kemasan yang dia itu biodegradable, jadi dia itu lebih cepat terurai ya. Kalau kita pilih styrofoam itu terurainya mungkin sangat lama, beribu-ribu tahun ya, karena memang dia sangat susah terurai gitu ya. Kalau dibuang ke laut bahkan sampai jadi makanan dimakan oleh ikan atau hewan laut sampai di perutnya itu masih ada itu styrofoam. Bayangkan itu memang sangat lama sekali terurainya. Tapi ada ini beberapa produk dari anak bangsa ya, jadi produk dari orang-orang Indonesia sendiri itu bikin kemasan itu menggunakan tanaman. Jadi dia kalau nggak salah dia pakai singkong ya, dari singkong, dari limbah singkong, dan pokoknya dari yang bisa didaur ulang, dan itu bisa terurai dengan cepat. Hanya butuh waktu 2-5 tahun itu. Ada kok namanya kalau nggak salah apa ya, saya lupa, agak lupa saya. Ekorasa itu salah satu contoh aja, tapi sekarang banyak banget kemasan yang eco-friendly. Coba cari aja di googling atau Instagram atau mungkin di marketplace ya, kemasan eco-friendly itu akan banyak sekali muncul contoh-contohnya. Bahkan ada yang juga dari bambu kalau nggak salah. Jadi dari bambu itu dibikin kemasan, dan itu kalau dari alam itu dia akan lebih cepat terurai gitu, jadi aman. Nah tapi tantangannya adalah apa? Tantangannya itu harganya. Kalau bagi produsen ya, karena memang produksi kemasan seperti itu belum masif, jadi harganya harganya pasti tinggi, dan UMKM tidak bisa menjangkau biasanya ya. Street food itu biasanya tidak bisa menjangkau, karena kalau harganya mahal nanti harga jual produknya juga akan mahal gitu. Jadi sebenarnya itu tantangan gitu loh bagi kita. Mungkin bagi nanti teman-teman yang di gizi atau bisa bekerja sama dengan orang-orang teknologi industri, teknologi pangan, terus bisa bikin sebuah kemasan yang ramah lingkungan tapi harganya terjangkau buat UMKM, tuh pasti akan sangat dinantikan sekali gitu ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ya solusi dari kita, kalau memang ada biayanya untuk produsen, segeralah beralih ke kemasan yang ramah lingkungan. Dan kita sebagai customer, kalau kita bisa mengedukasi ke produsen, silahkan, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa ya seperti saya bilang tadi, kita bawa sendiri wadah kita supaya kita juga turut mengurangi banyaknya sampah plastik dari industri makanan gitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu atas sarannya. Wah, seru sekali nih podcast kita di Fantasi 3 dengan banyak insight baru yang diberikan oleh Bu Amel sampai nggak kerasa kalau ternyata kita sudah berada di akhir podcast nih Nutri Rangers. Oke, dari apa yang dijelasin sama Bu Amel tadi, saya izin mengambil kesimpulan nih Nutri Rangers. Jadi kemasan itu memiliki peran yang sangat penting dalam industri pangan, baik dari sisi perlindungan produk maupun dari perspektif marketingnya sendiri. Nah, fungsi dari kemasan ini tidak hanya untuk melindungi produk dari kontaminasi dan untuk memperpanjang masa simpan, tetapi juga memudahkan kita konsumen dalam mengenali dan mengonsumsi produk. Nah, ada banyak material kemasan yang digunakan seperti plastik, kertas, kemudian aluminium, dan kaca atau yang lainnya yang masing-masing tentunya mempunyai keunggulan dan tantangannya masing-masing. Nah,
Penting juga untuk kita untuk memastikan apa bahan makanan yang akan kita beli dan kemasan apa yang digunakan oleh penjual. Kemudian di sisi lain juga masih terdapat kemasan yang tidak aman seperti penggunaan kertas bekas koran, kemudian bekas-bekas dokumen yang mungkin masih mengandung tinta, yang tentunya itu akan berisiko bagi kesehatan kita. Nah, langkah kecil dari kita sebagai konsumen bisa membawa wadah sendiri nih untuk membantu mengurangi sampah dan menjaga lingkungan serta menjaga kesehatan kita. Betul begitu ya, Bu Amel ya? Betul banget Mbak Dora, betul. Oke, karena tadi Bu Amel sudah mengobrol banyak nih sama kita. Terakhir Bu Amel, mungkin dari Ibu dapat memberikan closing statement buat Nutri Rangers nih Bu. Iya, jadi untuk Nutri Rangers kita harus sadar kesehatan ya, karena kesehatan itu juga kita yang harus memelihara. Maka kalau dalam memilih kemasan, pilihlah kemasan yang aman untuk tubuh, karena kalau makanan yang udah sehat, udah bagus, sesuai gizi seimbang, tapi ternyata kemasannya itu membuat makanan itu menjadi tercemar atau berkurang nilai gizinya, itu maka akan rugilah dari kita ya, rugi dong gitu ya. Jadi ya jaga kesehatan kita, jaga kesehatan lingkungan juga dengan memilih kemasan yang sehat dan aman. Oke, keren banget nih closing statement yang diberikan oleh Bu Amel kepada kita. Oke, terima kasih kepada Bu Amelia Setiawati, Sarjana Gizi Registered Dietitian, atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat yang telah dibagikan kepada kami semua pada Fantasi 3 Ormagika 2024 kali ini. Wah, kita sudah berada di penghujung acara nih Nutri Rangers. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak podcast Fantasi 3 Ormagika 2024 hingga akhir. Saya juga ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika berbicara selama acara Fantasi 3 ini berlangsung. Oke, sebelum mengakhiri Fantasi 3 kali ini, saya ada pantun nih buat para pendengar setia. Ke kebun bunga memetik melati, aromanya menyebar kemana-mana. Demikian podcast Fantasi 3 kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Dora, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian Fantasi berikutnya teman-teman. Sampai jumpa Nutri Rangers semua.